Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Sabil dengan NIM 220107110009. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana peradaban Islam di Spanyol. Jadi pada periode klasik, ketika Islam itu mencapai masa keemasannya, Spanyol itu merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, bahkan menyaingi bangsa Baghdad di timur. Kemudian sebelum abad ke-10, Eropa ini masih merupakan dunia yang tandus dari ilmu pengetahuan. Kemudian dengan adanya penerjemahan buku-buku bahasa Arab ke bahasa Eropa, terbukalah pintu ilmu pengetahuan di Eropa. Kemudian untuk proses masuknya Islam di Spanyol ini, atau yang dikenal sebagai Al-Andalus, itu berlangsung selama hampir 8 abad. Dari tahun 711 Masehi hingga 1492 Masehi. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad ini berhasil menaklukkan Spanyol dan memulai periode Islam di wilayah itu. Kemudian untuk kekuasaan Islam di Spanyol ini menurut Profesor Dr. Hamka dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu suatu provinsi dari kerajaan Bani Umayyah di Damaskus diperintah oleh wakil khalifah yang dikirim ke sana, yaitu pada tahun 93 Hijriah sampai dengan 138 Hijriah. Yang kedua diperintah oleh para amir yang berdiri sendiri terpisah dari khalifah Bani Abbas di Baghdad, yaitu dimulai oleh Amir Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 138 Hijriah sampai dengan 315 Hijriah. Yang ketiga, Abdurrahman An-Nasir, yaitu menjadi khalifah di Andalusia, yaitu mulai 319 Hijriah sampai dengan 422 Hijriah. Kemudian saya akan menjelaskan tokoh Islam di Spanyol, yaitu tokoh yang memberikan pengaruh besar. Nah, dalam proses penaklukan Spanyol ini terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut, yaitu yang pertama ada Torik bin Malik, Torik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Kemudian untuk perkembangan Islam di Spanyol sendiri itu dibagi menjadi 6 periode. Di sini dijelaskan menurut Dr. Badriyatim, sejarah panjang Islam di Spanyol itu dapat dibagi dalam 6 periode. Yang pertama, pada tahun 711 sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Untuk periode kedua, yaitu tahun 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol itu berada di bawah pemerintah Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga, tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai dengan munculnya raja-raja kelompok. Kemudian periode keempat mulai 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada masa ini Spanyol itu sudah mulai terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan periode ini Spanyol itu terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan. Kemudian periode kelima tahun 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Kekuatan yang dominan yakni kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Kemudian di periode ke-6 tahun 1248 sampai dengan 1492 Masehi, Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmad. Kemudian peradaban mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir, akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kemudian pada masa kejayaan peradaban Islam di Spanyol ini, Al-Andalus itu menjadi pusat kebudayaan dan peradaban yang maju. Pemerintahan Islam di Spanyol dibagi menjadi beberapa dinasti. Yang terkenal itu termasuk Umayyah, Abbasiyah, dan Nasrid.
Jadi salah satu dinasti di antara 3 dinasti tersebut yang paling berpengaruh adalah dinasti Umayyah Cordoba yang memerintah dari abad ke-8 hingga ke-11. Selama masa ini, Cordoba itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Kemudian kota tersebut juga memiliki perpustakaan besar yang dikenal dengan istilah House of Wisdom. Kemudian di berbagai bidang pengetahuan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina menjadi tokoh terkemuka dalam bidang filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Alhambra di Granada ini menjadi contoh arsitektur Islam yang indah, dengan taman yang menakjubkan dan kerajinan seni yang rumit. Ada juga perkembangan dalam seni dan sastra dengan penyair seperti Ibnu Saidun dan Walada bin Al-Mustakfi mencapai ketenaran pada masa itu. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Al-Andalus juga mengalami perpecahan internal dan serangan dari kerajaan Kristen di utara pada tahun 1492. Pasukan Kristen terakhir, yaitu dipimpin oleh Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I, akhirnya merebut Granada dan mengakhiri kekuasaan Islam di Spanyol. Itulah penjelasan singkat saya mengenai peradaban Islam di Spanyol. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa pertengahan yang dibagi menjadi 3 daulah. Yang pertama ada Daulah Utsmani, yang kedua Daulah Syafawiyah, dan yang ketiga ada Daulah Mughal. Saya akan menjelaskan tentang Daulah Utsmani. Jadi pendiri daulah ini berasal dari bangsa Turki, yaitu dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Dengan sultan pertamanya yaitu Utsman I, didirikan pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Masa kejayaan Turki Utsmani ini ada pada 3 orang sultan, yaitu yang pertama Sultan Muhammad III bergelar Al-Fatih, sang penakluk, kemudian Sultan Salim I dan Sultan Sulaiman I Al-Qanun. Kemudian Daulah Utsmani ini memiliki kemajuan di bidang militer karena para sultan Daulah Utsmani ini yang pertama adalah orang-orang yang kuat sehingga mereka dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan wilayahnya itu sangat luas. Kemudian masa kemunduran Turki Utsmani ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor pertama karena wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara. Jadi karena wilayahnya yang sangat luas, akhirnya dalam menyusun administrasi itu mengalami kesulitan. Kemudian faktor kedua yaitu heterogenitas penduduk, menguasai wilayah yang luas. Itu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama maupun adat istiadat. Jadi karena adanya heterogenitas ini mengalami kesusahan. Kemudian faktor ketiga yaitu kelemahan para penguasa. Jadi Turki Utsmani ini diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya tentu saja sistem pemerintahannya ini menjadi kacau. Oke, yang kedua ada Daulah Syafawiyah. Jadi Daulah Syafawiyah ini berasal dari sebuah gerakan thariqat yang berdiri di Ardabil. Nama thariqatnya yaitu adalah Thariqat Syafawiyah. Daulah ini berkuasa mulai dari 1501 sampai dengan 1736 Masehi. Nama Syafawiyah ini diambil dari nama pendirinya yaitu Safi al-Din. Daulah Syafawiyah merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan berpaham Syiah. Kemudian selama Daulah Syafawiyah berkuasa di Persia sekitar abad ke-16 dan 17 Masehi, masa kemajuannya itu hanya ada di tangan 2 sultan, yaitu Sultan Ismail I dan dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Shah Abbas I. Kemudian Daulah Syafawiyah ini memiliki beberapa kemajuan, salah satunya di bidang ekonomi, di mana stabilitas politik itu tercipta pada Sultan Abbas I pada masa pemerintahannya. Kemudian terlebih lagi setelah kepulauan Hormuz ini dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi pendapatan negara dari aktivitas ekspor dan impor. Jadi
kemajuan di bidang ekonomi ini karena dikuasainya sebuah bandar yang akhirnya memiliki kemajuan di bidang ekspor dan impor. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, itu dalam sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pecinta ilmu pengetahuan. Di bidang seni nampak pada gaya arsitektur bangunan-bangunan, juga pada kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani pakaian, dan lain-lain. Kemudian untuk masa kemundurannya, dari sepeninggal abad 1, Daulah Safawi ini berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, dan lain-lain. Yaitu pada masa sultan-sultan tersebut, Daulah Safawi ini mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancurannya. Di antara faktor-faktor kemundurannya ini adalah karena lemahnya sultan yang diangkat, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya. Jadi 6 sultan ini tadi tidak dapat mempertahankan kemajuan dari Daulah Safawiyah. Selanjutnya daulah yang ketiga yaitu Daulah Mughal pada tahun 1526 sampai dengan 1858 Masehi. Berdiri di anak benua India. Jadi seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah ini, sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. Didirikan oleh Zahiruddin Babur, dan Zahiruddin Babur ini adalah seorang penguasa Fergana, salah satu dari cucu Timur Leng, dan menjadikan Delhi itu sebagai ibu kotanya. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan, yaitu Sultan Akbar I, Sultan Jahangir, Sultan Jehan, dan Aurangzeb. Kemudian Daulah Mughal ini dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan juga perdagangan. Mereka memiliki sektor pertanian dengan beberapa peraturan yang sangat tertata, seperti komunikasi antara petani dengan pemerintah itu diatur dengan sangat baik. Kemudian ada kemajuan di bidang ekonomi, ini berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni juga. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Kemudian ada penyair India yang terkenal yaitu Muhammad Jayazi. Terus ada beberapa faktor juga yang menjadi penyebab kemunduran Daulah Mughal. Di antaranya sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb ini adalah orang-orang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintahan, ditambah lagi kemerosotan moral. Hidup bermewah-mewahan di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara, sehingga Daulah Mughal ini mengalami kemunduran sekaligus kehancurannya. Sekian penjelasan peradaban Islam masa pertengahan dan juga peradaban Islam di Spanyol. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.